Selamat malam, saya atas nama Kristiana BT, semester 1 kelas C, Prodi Sosiologi, NIM 200303091. Saya akan membahas tentang konsep politik dan teori-teori negara. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pembahasan, pengertian politik. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia, kita teringat pepatah Gemaripah Lojinawi, orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai eudaimonia atau the God life. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam. Konsep-konsep politik. Teori politik. Konsep politik lahir dalam pikiran manusia dan bersifat abstrak. Konsep digunakan dalam menyusun generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena yang disebut sebagai teori berdasarkan pengertiannya. Teori politik bisa dikatakan sebagai bahasa dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Stratifikasi dalam masyarakat. Dalam mengetahui definisi stratifikasi sosial, perlu diambil beberapa pendapat pakar sosiologi. Menurut Sir Jones Sukanto, stratifikasi adalah suatu jenis diferensiasi sosial yang terkait dengan pengertian akan adanya jenjang secara bertingkat. Dan yang kedua, menurut Hewitt dan Michael, menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah tingkat perbedaan individu dalam masyarakat yang mana dalam sistem sosial tertentu sebagai superior maupun inferior. Sedangkan menurut Max Weber mengatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan cerminan dari organisasi sosial suatu masyarakat. Kesimpulannya, stratifikasi sosial adalah cara pembedaan masyarakat berdasarkan jenjang atau strata tertentu yang bertingkat-tingkat dari mulai strata inferior sampai dengan strata superior. Menurut Max Weber, pembedaan masyarakat secara bertingkat tersebut dikarenakan 3 hal, yaitu 1. Dimensi ekonomi. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berbeda-beda di negara-negara kapitalis. Dimensi ekonomi dalam kaitannya dengan stratifikasi sosial mudah dijumpai. 2. Dimensi sosial. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali orang yang mempermasalahkan tentang ras, agama, dan suku yang dikaitkan dengan stratifikasi sosial. Yang ketiga, dimensi politik. Bagian terpenting dari dimensi politik yaitu jabatan dalam lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik. Hubungan antara pemimpin dengan bawahan sangat mencolok. Di sini kedudukan tertinggi yang berwenang mengambil keputusan dalam masalah-masalah krusial dalam kelembagaan adalah pemimpin. Dasar-dasar pelapisan sosial. Kriteria yang menonjol sebagai dasar pembentukan pelapisan tersebut adalah ada 4, yaitu 1. Ukuran kekayaan. Kekayaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Siapa yang paling kaya itulah yang dimasukkan ke dalam strata tertinggi. Dan yang kedua, ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati posisi teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran kekayaan dan kekuasaan. Dan yang terakhir, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan biasanya dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tertinggi dan masyarakat. Pengetahuan
dan penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar akademik atau profesi yang disandang seseorang. 2. Kekuasaan. Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Osip K. Valentin membedakan dua macam kekuasaan politik, yakni A. Bagian dari kekuasaan sosial yang terwujud dalam negara atau state power, seperti lembaga-lembaga pemerintahan, DPR, Presiden, dan sebagainya. B. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditunjukkan kepada negara. Dan yang ketiga, negara. Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Boleh dikatakan, negara mempunyai dua tugas. Pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Dan yang terakhir, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Teori-teori negara. 1. Teori perjanjian masyarakat. 2. Teori pengalihan hak atau daluwarsa. Ketiga, teori penaklukan. Keempat, teori organisasi. Kelima, teori ketuhanan. Keenam, teori garis kekeluargaan atau patriarkal dan matriarkal. 7. Teori metafisis. 8. Teori alamiah. Baik, saya akan menjelaskan dari 8 teori tersebut. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat mengadakan kesepakatan untuk mendirikan suatu negara. Misalnya, masyarakat di pesisir timur Aceh yang terdiri dari beberapa desa yang kemudian membentuk suatu negara, yakni Samudra Pesai. Yang kedua, teori pengalihan hak atau daluwarsa. Biasanya, teori ini diterjemahkan sebagai teori daluwarsa dari bahasa Inggris. Prescriptive theory atau prescriptive possession theory. Pengertiannya adalah hak yang diperoleh setelah pihak lain melepas hak atau membiarkan berlakunya hak itu. Dan yang ketiga, teori penaklukan. Teori ini erat kaitannya dengan doktrin. Kekuatan menimbulkan hak, yakni bahwa pihak atau kelompok yang lebih kuat menaklukkan pihak atau kelompok lainnya. Keempat, teori organis. Teori ini selain sebagai asal-usul atau dasar terbentuknya negara, juga sebagai teori hakikat negara. Teori ini menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme. Negara lahir sebagaimana analogi kelahiran makhluk hidup lainnya. 5. Teori ketuhanan. Teori ketuhanan menyatakan bahwa kekuasaan atas negara dan terbentuknya negara adalah karena hak-hak yang dikaruniakan oleh Tuhan. 6. Teori garis kekeluargaan atau patriarkal dan matriarkal menyatakan bahwa negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar dan kemudian bersatu membentuk negara. 7. Teori metafisis. Teori metafisis mengemukakan bahwa negara adalah lahir dan terbentuk karena memang seharusnya ada. Negara adalah kesatuan supranatural, terbentuknya pun
karena dorongan-dorongan supranatural atau metafisis. Dan yang terakhir, teori alamiah, bahwa negara terbentuk karena kodrat alamiah manusia sebagai zoon politikon. Manusia membutuhkan adanya negara, sehubungan dengan kebutuhan alamiah inilah maka dibentuk sebuah negara. Penutup. Kesimpulannya, menurut Aristoteles, selama manusia menjadi makhluk sosial, zoon politikon, selama itu pula ditemukan politik ini, berarti dalam kehidupan bersama, manusia memiliki hubungan yang khusus, yang diwarnai oleh adanya aturan yang mengatur. Ada kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh segelintir orang yang sekaligus melahirkan aturan serta aturan mana yang perlu dipelihara oleh tidak, kemudian menentukan apakah seseorang mengikuti aturan atau tidak, serta menentukan sanksi, serta ganjaran bagi yang mengikuti dan melanggar aturan tersebut. Dalam politik ini memiliki konsep-konsep tersendiri. Konsep-konsep itu antara lain teori politik masyarakat, kekuasaan, dan negara, di mana dari keempat konsep politik itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Politik selalu diawali dengan adanya teori keilmuannya. Teori ini mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan suatu kekuasaan yang mampu mengadili masyarakat. Kekuasaan itulah yang disebut dengan negara. Sementara teori-teori negara sendiri merupakan teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang kemunculan akan suatu negara yang disertai dengan penjelasan praktis dan memiliki unsur kenyataan atau fakta. Baik, terima kasih dan selamat malam.